Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 atau bulan Ramadan ya. Bulan akhir daripada bulan Ramadan. 1 minggu terakhir dari bulan Ramadan. Saya berada di perkebunan organik. Saudara, beginilah kondisi pertanian organik saya sekarang ini. Kita sudah mulai koro pedang sudah mulai berbuah dengan sangat lebat, meskipun tanamannya cuma beberapa, cuma 1 atau 2 cabut cukup, tapi cukup lumayan. Dan juga di sebelah sini memang ini modelnya beragam ya. Terus kemudian ini adalah brokoli, saudara, karena temperaturnya cuacanya terlalu panas sehingga terjadi seperti ini. Brokolinya tidak tumbuh dengan baik buahnya, namun daunnya cukup lumayan lebat seperti ini, saudara. Kemudian melonnya sudah juga mulai berbuah seperti ini, saudara. Rocky melon, iya, seperti ini. Kemudian segerombolan bayam seperti ini, saudara. Kemudian satu rumpun dari tebu di sini, sebelah sini. Ya, segerombolan kecil dari kedelai ada di sini, saudara. Cukup mentak-mentak sebenarnya. Ya. Oke. Ya, ini cukup jembrung, cukup banyak rerumputan karena memang bulan Ramadan. Saya tidak melakukan pembersihan. Nah, nanti setelah Ramadan berakhir, kita melakukan kegiatan fisik berupa kebersihan. Ini terong-terong mulai berbuah, saudara. Sisa-sisa tomat juga masih ada, warna-warni kuning merah itu, saudara. Ya, jagung-jagung mengering. Ya, nanti bisa untuk pembenihan lagi. Ini kondisi terongnya. Buah-buahnya mulai banyak. Ini sebelumnya ini memang tanaman ini cukup susah untuk berbuah. Buahnya rontok terus, bunganya rontok. Kemudian apa yang saya lakukan adalah saya melubangin sekitarnya itu, saya kasih pupuk kondang dan juga dedaunan kering. Terus saya timbun, jadilah sekarang buahnya lebat. Ya, ini brokoli, saudara. Tanaman brokoli. Nah, ini namanya mint, saudara. Daun mint. Tanaman mint cukup banyak. Kubis sudah mulai mengering karena cuaca yang terlalu panas. Cabai, tomatnya masih bisa menghasilkan. Tebu lagi. Saudaraku sekalian, maaf ya kalau videonya terlalu monoton dari seperti ini dan ini aja yang kita syuting di area-area pertanian seperti ini. Namun begitulah kalau memang kita hobi di bidang seperti ini. Mau berusaha untuk membuat konten yang lain tidak sesuai dengan apa yang kita geluti ya. Jadi maaf kalau memang ini monoton, kurang begitu menarik. Namun demikian mudah-mudahan bermanfaat bila kita sabar untuk menyimak dari apa yang kita tayangkan di sini. Karena bagaimanapun juga ini adalah produktivitas yang bermanfaat, karena ini menyangkut soal pangan ya, saudara. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana dalam kondisi sulit, artinya sulit dalam arti cuaca yang ekstrim, tidak ada hujan dan kita bisa tetap bertani. Dan maka pesan utamanya adalah di Indonesia yang masih banyak hujan, maka tidak ada istilahnya kekeringan ya. Kalau kita bisa mengelola air itu, dan tanaman itu sebenarnya tidak perlu banyak air, cukup kebutuhannya saja ya, cukup sesuai dengan kebutuhannya. Ya, mungkin kalau kualitas gambarnya kurang bagus ya, terus cara menyutingnya goyang-goyang, itu maaf karena ini saya lakukan sendiri.
dan saya seringkali tidak melakukan edit dan langsung tayang saja, maaf ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya memang kalau untuk konten yang bagus tentu perlu ada tim yang saling membantu. Utilitasnya adalah atau support, yang satunya ada yang men-shooting, kemudian yang memberikan arah angle yang pas gitu cara pengambilan gambarnya, sehingga enak untuk disajikan, enak untuk dilihat, tidak goyang-goyang dan fokus pada gambar yang kita ambil, sehingga kita bisa mengambil dengan bagus. Kayak video anak gadis China itu, mereka subscribernya cukup banyak di YouTube itu sekitar 15 juta orang. Dan yang dia lakukan ya sebenarnya seperti yang kita lakukan di sini, saudara. Cuman dia ada tim dan video gambarnya cukup bagus. Bagaimana dia melakukan seorang diri ya, menyemai tanaman, kemudian menanam, mempersiapkan sampai berbuah, kemudian mengolahnya jadi pangan, dan banyak lagi, kemudian membuat sebuah kerajinan tangan dan sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa lakukan hal itu, cuman ya persoalannya kita tidak bisa menyajikan semuanya seperti itu karena kita tidak punya tim. Ya mudah-mudahan suatu saat ini bisa menjadikan suatu hal. Sebenarnya yang saya lihat di YouTube di orang anak Cina itu, Lijeng itu sudah saya lakukan hal itu. Begitu saya melihat, oh kok ada kesamaan ya. Bukan saya menyamakan keterkenalannya, bukan, tapi konsep dari pertanian yang ditampilkan itu cukup menarik, saudara, dan itu cukup menginspirasi sehingga kita seolah kita mampu untuk menirunya. Dan memang segala sesuatunya itu mudah dalam kehidupan ini kalau kita memang ada niat dan kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, pada saat kita sudah melakukan, tidak ada inspirasi dan tentu tidak akan melakukan hal itu karena tidak ada inspirasi, sehingga kita menjadi tidak memiliki produktivitas yang tinggi. Nah di sini, saudara, ini ada tomat yang cukup banyak ya di kompleks yang di kawasan ini. Ya, sebelah sini banyak sekali ya tomatnya. Ini tomat organik, saudara. Ini tomat cherry. Jadi ini tomat ini kita tanam dari biji buah itu sendiri, kemudian kita semai dan jadilah seperti ini, saudara, cukup rimbun. Namun juga karena kurang bersahabat, cuacanya sudah mulai panas, namun demikian masih ada produksi yang cukup bagus. Seperti ini kalau Anda melihatnya, tomat-tomatnya. Kemudian di sebelah sini, saudara, ini ada kobis yang dulu saya juga saya kurung dulu supaya terhindar dari hama. Cukup pertumbuhan cukup bagus nih daunnya. Ini namanya brokoli, dan juga sebelahnya adalah kobis. Namun demikian lagi, pada saat perubahan cuaca bulan Mei, maka tidak begitu bagus. Kobisnya cukup menul-menul, saudara ya. Oke, maaf, goyang-goyang lagi, saudara. View-nya hanya segini-segini saja ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Yang ini sebelumnya adalah desert atau padang pasir yang kering tandus. Sekarang nampak Anda melihatnya berbagai tanaman ya. Ada pepaya, ada singkong yang masih tersisa, dan kita menanam singkong lagi dengan kualitas lebih baik daripada tanaman-tanaman di Indonesia karena memang di sini cukup matahari dan kita memperhatikan pupuk kandangnya. Karena ini skala hobi jadi cukup bagus, tapi kalau skala untuk niat ya mungkin mungkin malah tidak begitu bagus ya, karena untuk hanya mengejar hasil. Jadi hobi itu sangat penting untuk kita kembangkan menjadi usaha. Namun demikian, kalau kita hanya niat untuk bekerja tapi tanpa hobi, ya nanti hasilnya juga tidak maksimal. Demikian, saudara, di pagi sekitar jam 8 waktu UAE. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.